Halo Tribuners, hari ini kembali dalam wawancara khusus edisi Tribun Jabar bersama Ibu Erna Sulistiawati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Kali ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela yang merupakan salah satu amanah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan tahun 2001. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, sebelum kita wawancara bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan dan sudah vaksin juga ya Bu ya. Boleh dibuka ya? Kita boleh dibuka. Ada kesempatan. Baik Tribuners, tentang program pengungkapan sukarela ini, bagaimana bisa diceritakan Ibu latar belakangnya dan secara singkatnya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi Tribuners. Selamat pagi semua Tribuners. Hari ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan PPS, program pengungkapan sukarela. Jadi yang melatar belakangi adanya PPS ini adalah kita punya data, sebenarnya itu. Kita punya data dan data kita sangat luar biasa terkait dengan wajib pajak. Dan yang kedua adanya pandemik gitu ya, adanya pandemik. Jadi mungkin kalau AA pernah dengar terkait dengan TA, itu sebetulnya kalau dibilang mirip ya mirip sedikit gitu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah kalau TA dulu latar belakangnya adalah adanya uang-uang di luar negeri atau dana-dana di luar negeri yang ingin kita bawa kembali gitu ya ke Indonesia untuk membangun negara kita, kan gitu ya, diharapkannya seperti itu. Nah tapi kita belum punya data pada saat itu. Jadi latar belakang utamanya adalah itu. Nah latar belakang yang terkait dengan PPS adalah kita sekarang udah punya data nih gitu ya, punya data dan masih pandemik gitu. Kalau kita tidak melakukan PPS dalam hal ini kasihan wajib pajak lah ya, karena akan mendapatkan tarif yang besar gitu, yang tinggi secara norma yang benar gitu. Artinya bukan norma yang benar, norma sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Nah dengan PPS ini kita mengirimkan, kita mempunyai banyak data dan kita juga ada beberapa yang kita kirimkan kepada para wajib pajak supaya ikut PPS program ini. Nah, PPS ini pun tumbuh atau timbul karena adanya kompromi antara pemerintah dengan tentunya dengan DPR. Makanya termasuk di dalam bagian dari undang-undang HPP tadi, harmonisasi perpajakan. Jadi konsepnya seperti itu. Dan waktu itu kita masih pandemi gitu, supaya wajib pajak tidak terlalu terbebani karena hal tersebut, maka dibuat program PPS ini. Gitu. Jadi kalau mau disampaikan secara sederhana adalah bahwa pajak punya data gitu ya, dan data ini sangat banyak sekali yang terkait dengan wajib pajak, di mana kita melihat ada kepatuhan yang belum diberikan secara optimal. Kita berikan kesempatan gitu ya kepada para wajib pajak untuk melakukan gitu secara sukarela lagi, melaporkannya kepada kita. Gitu. Oke, kemudian kalau manfaatnya sendiri bagi wajib pajak dan dampaknya untuk manfaatnya sangat banyak. Tadi saya sampaikan, makanya ini perlu dipahami bersama oleh para wajib pajak dan masyarakat bahwa PPS atau kita singkat PPS tadi ya, program pengungkapan sukarela tadi adalah demi kepentingan terutama wajib pajak. Jadi boleh saya sampaikan juga secara sederhana begini. Wajib pajak kan mengisi SPT tahunan, ya. Ini supaya pemahamannya dulu deh sebelum saya masuk manfaatnya. Wajib pajak itu setiap tahun mengisi SPT tahunan. Di dalam SPT tahunan wajib pajak itu ada di dalamnya penghasilan, ya kan, atau penghasilan wajib pajak. Di dalamnya juga harus ada mendeklir properti atau aset-aset yang dimiliki, itu wajib ya. Juga hutang sebetulnya, juga ada hutang. Jadi di dalam SPT tahunan itu harus mendeklir itu. Menyampaikan penghasilannya dengan benar.
menyampaikan aset-asetnya juga dengan benar gitu ya. Yang ketiga mungkin ya hutangnya juga dengan benar tentunya. Intinya dalam pengisian SPT tahunan harus lengkap, benar dan ditandatangani, itu udah pasti. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita punya data nih gitu. Ternyata dalam pengisian SPT tahunan itu banyak wajib pajak yang kelupaan. Gitu ya, dalam tanda kutip kelupaan, ada aset-asetnya yang tidak tersampaikan di SPT tahunan. Misalkan si A nih punya rumah atau tanah deh ya, tanah. Mungkin tidak di Bandung, di mana deh gitu ya, di Jakarta lah atau di mana. Nah, pada saat ngisi SPT tahunan, AA nih lupa nggak masukin nih tanah nih yang di sana. Nah, kita harapkan ikutlah dengan PPS. Kita punya data, dan data itu juga beberapa sudah kita sampaikan kepada wajib pajak dalam hal ini melalui email gitu ya. Mungkin mohon dilihat emailnya para wajib pajak, juga secara surat gitu. Ada yang by email, kalau alamat emailnya benar, kita biasanya by email, itu kantor pusat yang melaksanakan. Tetapi kalau emailnya meragukan, kita by post oleh kantor pelayanan pajak. Nah, itu sudah kita sampaikan. Nah, itu trigger, pemicu. Jadi yang kita harapkan adalah apabila nih masyarakat atau wajib pajak mendapatkan surat itu gitu ya, email itu atau surat himbauan bentuknya, tolong diklarifikasi dulu deh. Kalau memang agak ragu-ragu gitu, diklarifikasi kepada kita. Terus kalau memang sudah yakin, oh iya benar nih, saya ada yang kelupaan, ikut saja langsung PPS. Karena PPS ini dilakukan secara online. Ya, 24 jam di mana saja, kapan saja, ngisinya di situ, nanti bayar uang tebusannya PPS-nya juga di situ, di dalam pajak.go.id. Kita ada websitenya seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak. Ini sebelum ngomong manfaat, kebijakan dulu nih harusnya ya. Jadi kebijakan itu ada dua dalam PPS. Kebijakan pertama terkait dengan peserta TA yang dulu pernah ikut TA. Jadi diberikan kesempatan lagi kepada para peserta TA, baik badan itu perusahaan ya, maupun orang pribadi untuk boleh ikut lagi. Bila ada yang kelupaan juga, sudah ikut TA tapi ada juga yang belum dimasukin gitu ya. Nah, itu boleh ikut lagi. Nah, itu boleh ikut dan diperbolehkan, tetapi harta yang dimiliki atau perolehan harta, perolehannya ya, mohon maaf, perolehannya itu 2015 ke belakang. Gitu ya. Nah, tetapi kalau perolehannya 2016 sampai 2020 ikut yang kebijakan 2. Jadi satu orang wajib pajak seperti saya, bila saya punya harta yang saya peroleh 2015 dan saya ikut TA nih ya. 2015 saya ikut TA, tapi saya ada lupa yang belum saya sampaikan, saya ikut yang kebijakan pertama. Ternyata saya juga lupa. Ada harta 2017 saya yang tidak saya laporin lagi, ikut yang di kebijakan 2. Jadi yang kebijakan 2 terkait dengan perolehan data tahun 2016 sampai tahun 2020, tapi khusus orang pribadi. Khusus orang pribadi dengan tarif yang berbeda-beda nih, supaya nggak salah saya sampaikan tarifnya ya. Sedangkan untuk yang kebijakan 1 tarifnya adalah 6, 8 dan 12 ya, saya agak lupa nih, 6, 8 dan 11 ya ini untuk pribadi, orang pribadi maupun badan, tapi kebijakan 1 di clearnya. Nah, itu yang kena 6% untuk apa? Yang apabila yang paling kecil itu 6% ya Mas. 6% apabila dia ikut PPS dan diinvestasikan. Ini bahasa sederhananya begitu ya. Nanti kalau lebih jelas bisa lihat leaflet kita, bisa lihat YouTube kita, bisa lihat Instagram kita, itu dijelaskan. Ini saya akan menyampaikan secara sederhana. Artinya kalau tarifnya paling kecil adalah bila dia ikut PPS dan asetnya tadi diinvestasikan di dalam negeri, misalkan dalam bentuk hilirisasi gitu ya, terus suko, SBN seperti itu. Nah, kalau hanya dideklarasi gitu ya, itu dia di atasnya lagi sebesar 8%. Bila harta dari luar negeri yang hanya disampaikan, oh saya punya harta di sana nih gitu.
tapi nggak dibawa, itu namanya nggak direpatriasi. Repatriasi. Nah, itu 11% paling tinggi. Iya, Itu untuk kebijakan pertama. Kebijakan kedua beda lagi. Tadi saya udah sampaikan siapa yang harus kena kebijakan 1, kedua, gitu kan. Yang kedua ini tarifnya, kan gitu ya. Nah, tarifnya yang kedua itu terkait ada 12, 14, 18. Nah, sama sebenarnya. Kalau 12 bila diinvest, ya. Kalau yang 14 itu yang paling paling standar lah ya, disampaikan saja, dideklarasi saja, gitu. Di dalam negeri, tetapi kalau di luar negeri direpatriasi, dibawa ke sini, gitu ya. Nah, kalau yang paling gede 18 hanya dideklarasi dari luar negeri. Saya punya harta tadi yang saya sampaikan seperti itu. Nah, manfaatnya gitu ya. Manfaatnya pertama, yang terkait dengan kebijakan 1. Pasti tahu wajib pajak yang pernah atau mantan-mantan TA nih ya, yang pernah ikut TA itu, bahwa ada konsekuensi bahwa harta yang disampaikan belum semuanya sesuai dengan realitasnya. Nah, itu kena sanksi 200%. Oh, iya, gitu ya. udah normal 30% kenanya 200. Nah, itu nggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau dia ikut PPS clear, bisa tidurnya aman. Tapi membayar tarif-tarif ini saja. Sesuai terserah mau ambil yang mana tarifnya, kita bebasin kepada mereka, gitu ya. Nah, kalau yang untuk kebijakan 2, otomatis kalau sudah ikut PPS terhadap aset-aset tersebut tidak akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, juga yang menarik adalah bahwa seluruhan dari yang peserta PPS itu kalau bentar ya, bahasa undang-undangnya saya sampaikan bahwa perlindungan data, yaitu harta yang diungkap tidak dapat dijadikan dasar, ini penting nih, penyelidikan, penyidikan atau pidana. Nah, ini saya baca takut salah ngomongnya gitu. Jadi itulah manfaat yang diperoleh. Dan yang pasti tidur tenang. Kenapa? Ini yang perlu benar-benar dipahami oleh wajib pajak. Seandainya tadi kan udah sampaikan nih, kita udah share banyak data. Kalaupun ya tidak ada yang kita share, tidak kita email tadi, tidak ada yang kita surati, tapi ada yang merasa, oh aku lupa nih ngisi SPT-ku belum sepenuhnya, harta saya belum sepenuhnya saya laporkan di dalam SPT, ikut saja PPS gitu. Karena apa? Kalau ini kan masa berlakunya sampai tanggal 30 Juni, tinggal 1 bulan kan, gitu ya, tinggal 1 bulan lagi. Seandainya tidak ikut dan kita nanti akan melakukan himbauan, kenanya tarif normal maksimal sampai 35%. Kembali gitu. lagi ya. Iya, kan rugi. Yang rugi wajib pajak maksud saya. Saya mah untung ya, lebih gede gitu ya. Tetapi wajib pajak bukan rugi sih, maksudnya sayang saja ya kan. Dengan tarif kalau ini kan kesempatan ini makanya dipergunakan, karena kalau yang untuk kebijakan 1 paling tinggi kan cuma 11%. Iya, betul. Kebijakan 2 paling tinggi cuma 18%. Kita pun paling ambil paling tinggi nih ya. 18%. Tapi kalau nggak ikut PPS, yang nanti kita yang melakukan himbauan secara aktif, kenanya maksimal bisa sampai 35%. Apalagi tadi sanksi 200% bagi peserta TA kan gitu. Nah, itulah. Jadi kami sangat berharap ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat atau dalam hal ini wajib pajak. Oke, jadi begitu ya Tribuners, kesempatan ini jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai dilewatkan, tinggal 1 bulan lagi. Nah, kemudian untuk menyukseskannya sendiri, imbauan-imbauan atau apa yang dilakukan DJP ini, Bu? Oke, jadi kan sebenarnya ini kan amanat undang-undang tadi saya sampaikan ya, dengan latar belakang yang tadi seperti itu. Kita ada data COVID gitu, artinya pemerintah dengan DPR juga peka gitu ya, terus akhirnya membuat ini dengan masukan berbagai ini kan instansi dan asosiasi kan tentunya. Nah, kami ini berlakunya sebenarnya mulai Januari sampai bulan Juni sebenarnya nih ya, Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, kita kan sudah melakukan berbagai upaya itu mulai Desember akhir sebenarnya. Pada saat ini diundang-undangkan kita udah mulai mencoba. Kan aturan turunannya sedang dibuat ya, tapi kita sudah mulai mendeklir lah ya, mempublikasikan. Nah, Januari sampai ke sini kita sudah melakukan banyak, bukan kita saja. Secara nasional, kantor pusat kami. Nah, kalau dari kami, dari Jawa Barat 1, yang sudah kita lakukan, kita sudah mempublish di Instagram kami, di media sosial, media cetak, media elektronik. Terus kami juga sudah melakukan
Itu publikasi ya. Ya, Terus ya. yang kedua kita sudah melakukan banyak sosialisasi, baik online karena waktu itu masih kemarin kan COVID-nya masih tinggi. Kita lebih banyak online. Itu dengan perbankan, dengan asosiasi, dengan stakeholder lainnya lah, perguruan tinggi, tech center kita akan libatkan juga. Jadi kita sudah melakukan puluhan atau mungkin ratusan ya. Kalau mau dihitung bisa ratusan ya dengan informal dan formal tadi gitu. Terlaku. Termasuk saya pribadi, saya sampai melakukan safari PPS nih ceritanya. Roadshow, ketemu dengan para wajib pajak. Kita kan punya 16 kantor unit kerja ya, yang di wilayah Jawa Barat 1 saya datangin dan saya ketemu dengan WP-WP prominent kami. WP-WP besar, pemerintah daerah, pengurus asosiasi dan seperti itu untuk menyebarluaskan ini gitu loh. Dan ini masih berjalan, kita masih jalan nih. Kemarin kita di Preanger, di mana ini sebelah sini Hoffman ya, kita sudah ke Tasik, kita sudah ke Ciamis gitu. Kita udah keliling dan kita akan terus berkeliling, termasuk teman-teman saya yang ada di kantor pelayanan pajak gitu. Tuh. Terus kita juga sudah membuka help desk. Oh, ada ya. Di KPP ya, di KPP pun ada nih. Ya. Di lantai 1 ya, Mbak. Di lantai 1 ada. Itu ada help desk. Kalau wajib pajak kepingin datang dan secara offline pingin tanya gitu loh, bagaimana kita buka itu setiap hari kerja. Kalaupun ragu-ragu karena masih COVID, by online juga ada, by phone bisa, by email juga bisa. Itu kita buka seluas-luasnya informasi. Dan saya terutama saya sudah sampaikan juga ke teman-teman, pokoknya kita di depan lah ya, kita berupaya supaya wajib pajak paham. Sayang banget kalau ini tidak dimanfaatkan. Itu tadi yang kalau mau dilihat dengan manfaat-manfaat, tapi yang paling banget itu tadi tarif tadi loh. Tarifnya ya. Sayang banget kan. Kalau jauh, yang 11 sama 18 dibanding maksimal 35 itu kan tadi itu kan sayang gitu loh. Itu aja sih. Ini kan sebenarnya dan dengan keuntungan yang lain tadi gitu. Banyak Pak. Dan kita masih jalan termasuk dengan teman-teman hari ini kan gitu ya. Ini kan dalam rangka kita mencapai masyarakat paham bagaimana PPS ini sedang diberlakukan gitu. Dan ini 1 Juni, 1 Juni, 30 Juni ini terakhir. Tinggal 1 bulan, enggak nyampe ya? 1 bulan lah. 1 bulan. Ini kan sudah akhir bulan Mei, lebih dikit. Tapi kan untungnya perlu saya sampaikan juga di dalam, walaupun nggak ditanya nih ya. Pertama adalah bisa dilakukan online. Online kapan saja, di mana saja gitu ya. Dan satu tempat lah ya gitu, artinya masukkan mengikuti PPS by online form tadi pakai mengisi e-formnya, di situ juga ada kode billingnya, jadi pindah aja nih bayar langsung gitu loh. Dan bisa dilakukan berkali-kali nih, kan kemarin ada Bu itu tarifnya gede ya, saya boleh nggak diangsur? Boleh Pak, saya bilang sampai tanggal 30 Juni. Jadi artinya ya 30 Juni kan ya tetap ya. Jadi artinya misalkan hari ini punya ada banyak harta yang belum terdeklar di SPT, katakan ikut PPS. Ya mungkin hari ini ikutkan 2 boleh. Nanti gitu deh. Tapi batas akhirnya tetap 30 Juni. Berkali-kali. Namun sekali dicabut tidak bisa masuk lagi. Oh gitu. Itulah. Berkali-kali pokoknya. Dan tadi flat ya. Tarifnya flat hanya terkait dengan udah direpatriasi apa belum, baru deklarasi saja apa gimana, atau diinvestasikan, bedanya itu doang. Bisa dipahami ya Mas? Oke, makasih. Kemudian ada targetnya sendiri atau capaian yang sudah didapatkan kalau sekarang? Target memang tidak ada target rupiah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini pimpinan kami. Tetapi kita mengoptimalkan. Yang perlu saya sampaikan mungkin bahwa kami punya data yang sudah kami kirim nih ya. Data yang sudah kami kirim kepada wajib pajak melalui email, melalui surat, itu sekitar 400-an ribu. Sekanwil saya saja. Ya, sekanwil saya saja ini 400-an ribu. 400 ribu. Nah, itu. Yang ikut berapa? Ada datanya ya, saya agak lupa nih. Dikasih data nggak sama Mbak ini? Kan udah dikasih data. Ini yang ini. Yang baru ikut 3.400. Dari 400 ribu. Dari 400 ribu surat. Nah, ini mungkin saya ingin menyampaikan himbauan kepada para wajib pajak. Kalau mendapat surat atau email dari kami, tolong diselesaikan. Kalau enggak open terus gitu loh. Sayang banget gitu loh. Kalau memang bingung kepada kami, klarifikasi saja kepada kami. Dan
himbauan itu kan mengandung ada inilah, ada data lah ya. Data itu belum sepenuhnya mungkin benar gitu ya, karena data itu kita peroleh dari berbagai instansi yang kita oleh secara sederhana. Benar itu dalam arti begini, ini kan dalam dinamika perdataan itu kan memang kan kadang-kala belum akurat banget gitu ya mungkin. Nah itu silakan diklarifikasi. Yang penting dikomunikasikan, jangan didiamkan. Kalau bahasa saya itu jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, yang rugi adalah wajib pajak sendiri. Orang pajak mah enggak. Karena ini kan data kita. 30 Juni katakanlah misalkan tidak diikuti dan kita punya data, otomatis kita akan melakukan secara aktif kan. Karena kan sekarang kan kita diam. Karena yang kita harapkan yang aktif adalah para wajib pajak. Karena tadi bahasanya kan sukarela. Wajib pajak yang terus gitu. Ini bukan nakut-nakutin, tapi saya perlu menyampaikan ini supaya clear gitu ya, message itu clear atau pesan itu clear kepada para wajib pajak. Nggak usah takut Bapak Ibu sekalian atau teman-teman tribuner gitu ya, nggak usah takut deh. Datengin saja, bisa by phone, bisa datang. Untuk kok saya dapat surat seperti ini ya gitu. Padahal sebenarnya saya udah masukkan ke SPT tahunan. Ini contoh saja ya, Mas. Ini supaya sedikit menambah pemahaman. Ada yang kita surati atau email. Bu, saya itu sudah masukkan ini hartanya, tetapi memang di CV saya. Tapi namanya siapa? Ibu atau CV? Namanya nama saya. Lah kan kita kan nggak tahu masuknya ke CV. Yang kita lihat kan SPT tahunan Ibu, misalkan Mas nih, Mas Derajat gitu ya, Mas Derajat punya CV, hartanya dimasukkan di CV atas nama Mas Derajat. Tapi di SPT tahunan kan dia dimasukkan. Lah kita ngeceknya kan SPT tahunannya. Seperti itulah. Nah, kalau itu nggak perlu ikut nggak perlu ikut TPS. Pembetulan saja datang saja ke KPP, nanti ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, diselesaikan melalui pembetulan. Gitu. Jadi kuncinya adalah bukan harus ikut. Tapi tolong kalau memang ada data, coba kalau ragu-ragu klarifikasikan. Tapi kalau sudah yakin langsung by online. Gitu, ya. Nah, kalau tadi yang ikut sekitar 3.400-an, alhamdulillah nilai harta bersih yang dideklar ya, nilai harta bersih ya, bukan pajak, itu sekitar 6,2 triliun, gede juga kan? Dan pajaknya ada sekitar 611 miliar, alhamdulillah. Tapi itu tadi masih banyak juga yang yang perlu diklarifikasi, gitu ya, yang harus diklarifikasi karena surat tadi yang kita itu hampir ratusan ribu tadi ya. Jadi yang penting kalau ada surat segera diklarifikasi ya, jangan didiamkan. Jangan gitu, didiamkan, bahasa sederhananya jangan didiamkan. Terus jangan takut juga, Bu. Dan jangan takut, insya Allah. Gini, saya juga perlu sampaikan, insya Allah kami selalu berusaha menjaga integritas kami. Apalagi Kanwil khususnya ini juga sedang ikut zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang di Menpan itu, dan KPP juga seperti itu. Nah, apabila ada di dalam perjalanan ada mungkin saya nggak tahu, moga-moga tidak ada di sini oknum yang nakal dan sebagainya, misalkan dari kami, insya Allah nggak ada ya. Itu bisa lapor di 1.500-200 atau kita punya saluran-saluran juga. Saya agak lupa, nanti bisa dilihat di Instagram kita. Itu kita selalu tuliskan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan jangan didiamkan. Karena itu akan terbuka terus. Gitu. Ya begitu ya Tribuners, semuanya semua bisa clear dan tentang program pengungkapan sukarela ini. Yang penting yang didiamkan, banyak channel yang bisa diakses ya Bu ya. Betul, banyak sekali. Di media sosial. YouTube kita ada, YouTube KPP saya ada, YouTube nasional ada. Instagram itu banyak banget, Instagram pajak itu, dan selalu kita update. Itu memang kan sudah perintah dari kantor pusat, setiap informasi harus kita update. Dan kita pun membuat juga kan konten-konten tersendiri gitu, sosialisasi. Nah, satu lagi, kalau diundang sosialisasi gitu ya, kita mau duduk bareng, tolong jangan diwakilkan dong kalau bisa hadir gitu, supaya dipahami. Kadang-kala mohon maaf, kadang-kala kalau kita ada yang diwakilkan, belum tentu juga pas gitu loh dalam menyampaikannya, gitu sih. Betul. Oke, jadi semua udah clear ya. Kemudian ada lagi mungkin Bu, yang bisa disampaikan statement ya. Jadi sekali lagi mungkin ini kan terkait PPS saja ya. Jadi sekali lagi kami sebagai
pengampu sebagai memang bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang memang bertugas gitu ya untuk mensukseskan PPS. Kami sangat berharap bahwa para wajib pajak masyarakat bisa memahami PPS. Informasi terbuka, ada di mana saja. Kalau ingin melihat secara apa sih PPS, latar belakang dan segala macam gitu, seperti itu, tarif, bagaimana caranya mau ikut, itu ada leaflet, banyak channel yang bisa dilihat. Tapi kalau memang merasa masih belum lega gitu, belum jelas gitu ya, bisa datang ke KPP, ada helpdesk di sana. Setiap hari kerja ada gitu. Atau menghubungi AR-nya, kan setiap wajib pajak mempunyai akun representatif yang akan membantu dalam dalam segala kegiatan terkait dengan perpajakan sebenarnya. Nah, itu bisa juga melalui AR-nya. Nah, kalau Bapak Ibu, yang kedua, kalau Bapak Ibu misalkan mendapatkan tadi surat gitu ya atau email dari kami, di dalamnya ada data dan ragu-ragu, bisa diklarifikasi kepada kami. Tapi kalau sudah yakin, oh benar, ini memang ada, saya lupa gitu katakan, silahkan langsung ikut melalui online. Online-nya, dan jangan mendekati akhir jatuh tempo, suka ini hang ya, kalau bahasa kita hang ya, suka overload lah, jadi hang, jadi biasanya lemot kayak gitu. Jadi kalau bisa ya sesegeralah awal-awal Juni inilah, kalau ya jangan mepet di akhir jatuh tempo. Peristiwa TA atau kejadian evaluasi TA kan seperti itu waktu itu. Kita harus lembur sampai jam 12 malam, sampai nggak pulang semua itu di akhir. Tapi bukan masalah itu, tetapi masalah kasihan wajib pajaknya. Ada sampai jam 12 malam terus nggak bisa masuk, kan menjadi hilang kesempatan itu kan gitu ya. Jadi mohon ini menjadi perhatian. Dan bila ada juga mungkin wajib pajak yang tidak mendapatkan surat sebenarnya. Ada juga ya. Ada mungkin lah kan, data itu kan kita nggak semua se-Indonesia banyak banget ya Mas gitu ya. Nggak dapat tetapi merasa gitu. Oh iya, saya belum mengisi SPT saya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan karena ada yang kelupa, walaupun nggak dapat surat nih gitu ya. Ya tolong tolong ikut PPS saja. Sayang karena tadi tarifnya jauh lebih rendah dibandingkan bila tidak mengikuti PPS. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan. Sangat jelas sekali. Terima kasih banyak Ibu Erna Sulistiawati, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat 1. Selamat pagi Tribuners, sampai ketemu lagi. Semuanya. Semoga sukses buat DJP 1. Sukses dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.